Dalam budaya dan mentalitas negatif yang kita miliki adalah tidak mau dan tidak mampu mendengarkan orang lain. Setiap kali kita mempunyai sikap budaya superioritas atau budaya yang tinggi hati terhadap yang lain, kita menganggap budaya dan orang lain itu tidaklah sama dengan kita. Kitalah yang lebih tinggi daripada yang lain. Misalnya, contoh, kalau budaya orang Mebrat bilang itu rayati. Lalu orang lain itu bukan rayati, rai kair, rai awe. Nah, ini konsep yang harus ditinggalkan. Kita semua rayati. Siapapun dia adalah rayati karena ciptaan Tuhan. Bukan rayati hanya karena ukuran materi, karena kain timur banyak, karena punya istri banyak, itu tidak laku lagi. Pejabat yang punya istri banyak tidak ada lagi. Semua adalah raitu, manusia sejati yang adalah beriman, percaya, melakukan karya-karya baik bagi orang lain. Demikian juga orang Me yang menyebut dirinya Tonowi, dia manusia sejati, sehingga tidak lihat orang lain. Memimpin dengan one man show, dengan hanya dirinya sendiri, orang lain tidak boleh dengar, tidak berdialog. Itu pun sikap budaya yang negatif yang menjiwai kita. Orang Marin juga sebut Marin Anim Ha juga sama. Manusia sejati, bukan manusia lain yang tidak sejati. Saya kira semua budaya punya mentalitas yang sama. Merasa diri budayanya lebih utama, dirinya lebih unggul, dirinya lebih semuanya daripada yang lain. Itu tidak sesuai dengan prinsip ajaran Yesus. Allah meninggalkan semuanya, kenosis, mengosongkan semuanya, menjadi miskin bahkan dihina untuk kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk mempertahankan mentalitas kebudayaan seperti itu. Mentalitas yang merasa diri sombong lebih tinggi dari yang lain tidak ada arti. Kita harus meninggalkan semuanya. Dan kita hanya adalah saudara satu sama lain di dalam Kristus. Yang kedua, karena atas dasar sikap dan mentalitas sanggup yang seringkali anggap remeh orang lain dan budaya lain, itu dapat berakal dalam sistem dan masyarakat. Dalam sistem gereja, sistem masyarakat, sistem negara juga. Banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh gereja, oleh negara, oleh masyarakat, berdasarkan mentalitas rasisme, superioritas, sehingga banyak orang lain itu tidak mendapatkan perhatian yang maksimal. Karena mentalitas inilah masuk dalam kebijakan dan keputusan-keputusan yang justru menindas, mengesampingkan yang lain, dan mengutamakan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang Kristus kasihi. Karena itu kita belajar dari Yesus dan para murid yang telah belajar dari Yesus. Meninggalkan semuanya dan semua adalah saudara. Siapapun dia. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh dan membuka hati kita agar suara itu meresap dalam jiwa kita, kita mampu juga mendengarkan suara sesama lain. Tetapi ketika kita tidak mampu mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita juga tidak mampu mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh. Karena yang kita dengarkan adalah diri kita sendiri, ambisi kita, kesombongan, dan superioritas kita masing-masing. Maka secara spiritual, sikap mendengarkan menjadi sikap prinsipil iman. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Agustinus, sikap kerendahan hati, humilitas, lawannya dengan kesombongan, superbia. Agustinus mengatakan bahwa kesombongan, superbia adalah akar dari segala dosa. Dosa ketamakan, dosa egoisme, dosa pemecah belah, dosa kejahatan yang lain. Karena sombong. Karena kita sombong, maka semua dosa lain akan mengikutinya dan kita berjalan di dalam kegelapan. Hati kita tertutup dan sulit mendengarkan suara Tuhan dan sulit melihat Tuhan hadir dalam diri sesama yang lain, dan kita menganggap kitalah Tuhan Allah. Dan itu adalah idolatria, itu adalah menyembah berhala. Maka pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak, masyarakat, gereja, dan negara, pemerintah, dan semua yang berkehendak baik. Marilah kita buka hati pintu kita. Seperti Yesus membuka hati untuk kita masuk keluar,
menemukan padang rumput yang hijau. Kita juga membuka hati, membuka pastoran, membuka gereja seluas-luasnya bagi siapa saja agar datang dan bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Buka hati untuk mendengarkan mereka yang menjerit, yang menangis, yang tertindas, yang hak-haknya dirampas, agar mereka dapat diajak untuk masuk juga mendapatkan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita semua. Apalagi situasi kita di tanah Papua. Jeritan, tangisan, teriakan saudara-saudara kita di seluruh tanah Papua ini. Masih 80-an ribu pengungsi di tanah Papua ini. Masih banyak masyarakat di Merauke yang mengalami tanahnya juga diambil dan juga di tempat lain. Inilah teriakan-teriakan yang harus kita dengarkan. Gereja secara institusi, tapi juga secara komunitas-komunitas. Kita berani membuka diri untuk mendengarkan, berdialog, bukan otoriter. Tidak diinginkan oleh Tuhan, Sang Juru Selamat yang telah meninggalkan semuanya hanya untuk kita. Marilah kita berdoa. Semoga saya dan teman-teman imam yang ada di sini terus-menerus belajar membuka diri, membuka pintu hati bersama dengan umat dan siapa saja. Pemerintah, pihak LSM, pihak perusahaan, TNI, Polri, semuanya. Kita membuka hati untuk bersama-sama membangun kerajaan Allah di Kuskupan Timika dan di tanah Papua ini agar cita-cita Papua tanah damai dapat terwujud. Tuhan memberkati.